Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, selamat datang pada dialog podcast Gerakan Guru Berkualitas Gerutas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali kita akan berdialog, bincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim. Selamat datang Pak Husni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sama Pak Husni jadi semakin kepengen menimba pengalaman Pak Husni. Kawan-kawan merasa tidak cukup kalau dengan teori, nasihat, tapi di pengalaman Pak Husni sendiri bagaimana? Pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan bahwa berkembang itu, sukses itu tidak instan, tidak loncat pagar, dia berproses. Bahkan ada ungkapan limited, unlimited. Di dalam keterbatasan itu sesungguhnya tersimpan peluang yang sangat besar, bahkan tidak terbatas. Nah, kawan-kawan sekarang sering mengalami kenyataan bahwa untuk maju itu, untuk sukses itu, faktanya memang terbatas, sulit. Kita itu seperti mati langkah. Nah, terhadap kawan-kawan yang mati langkah untuk memulai meraih sukses, itu dari mana Pak Husni? Kan Pak Husni punya pengalaman ini, kawan-kawan suka bersanda, Bapak dari guru kecil sampai akhirnya menjadi guru besar. Itu kiat-kiatnya kira-kira bagaimana? Sekaligus delivery kepada kawan-kawan yang kepengen sukses, terutama guru-guru yang ingin sukses sebagai guru dan juga sukses di dalam mengajar, katakanlah. Iya, saya berpijak dari yang pertama, dari keluarga saya. Orang tua saya itu hanya kepala kantor urusan agama di Kewedanaan, ketika itu namanya Tanah Pasbah Pagar Alam. Ya. Itulah dia, penghasilan otomatis tidak besar. Tapi punya anak 8. Tapi ada kata yang sangat terkesan kepada kami anak-anaknya. Dia mengatakan, saya tidak punya harta untuk diwariskan dengan kalian semua. Artinya kalau kalian mengharapkan harta dari saya untuk nanti hidup, tidak akan ada itu. Oleh karena itu, untuk dapat itu saya akan berusahakan semua anakku sekolah. Sekolah itulah, anggaplah itu sebagai warisan yang saya berikan kepada kamu. Itu satu kata kunci yang dianakan itu, sekolah. Itu akan memberikan kamu untuk warisan. Dan karena uang terbatas tadi, maka cara sekolah kan macam-macam. Ya, kami berdelapan itu dengan beragam. Ada yang memang sekolah dibiayai penuh. Saya anak pertama, anak kedua, anak ketiga sudah dicarikan sekolah kejuruan. Ya, kebetulan ketika itu ada namanya sekolah STM, ya, Tabah Tanjung ini. Itu dulu disekolahkan sana anak ketiga kan. Kemudian anak keempat disekolahkan sekolah guru di SGB ketika itu. Ya, saya juga termasuk dicarikan sekolah yang berikatan dinas. Maka ketika ada peluang pendaftaran murid untuk sekolah PGA yang situ berikatan dinas, orang tua saya bilang, kamu ikut sana, coba daftar kamu, tes. Dilakukan tesnya itu dari kampung saya Pagar Alam itu ke Lahat. Tes di sana, ya alhamdulillah lulus. Berarti terkabul, ya, bisa sekolah. Kalau sekolah ikatan dinas kan tidak bayar. Ya, tidak bayar, nanti bisa dapat uang saku. Ya. Itu tuh dalam keterbatasan orang tua saya seperti itu, dia melihat ada peluang cari sekolah, ya, yang kamu tidak bayar. Nah, ketika kan itu, oh iya betul juga saya pikir, ya. Maka saya bersekolahlah di situ, di sekolah PGA itu yang di Curup dulu namanya, itu di Curup itu saya sekolah PGA-nya 4 tahun.
Nah, selama sekolah, karena sudah tahu tadi bahwa kalau dia tidak mewariskan, saya harus sekolah lagi. Dia tidak cukup hanya di PGA. Ya, karena PGA kan belum bisa jadi apa-apa nanti. Maka saya sudah bertekad ketika jadi murid itu, saya nanti harus dapat sekolah lanjutan yang ikatan dinas juga. Mana anunya ini? Nah, salah satu cara untuk mendapatkan itu, berarti kan harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena belajar baik sungguh-sungguh nilainya bagus, pengen dapat terbuka peluang yang lain. Jadi saya betul-betul memanfaatkan itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sebaik mungkin gitu. Sehingga pernah digelari oleh teman satu kamar saya itu, sudah almarhum sekarang itu teman saya itu, dia bilang gini, Pak Husni ini pura-pura tidur. Padahal dia baca. Saya pikir dia sudah tidur. Memang saya biasanya karena di asrama kan ramai, supaya tidak diganggu saya tarik selimut ke atas gitu, saya baca di sini. Jadi saya baca gitu ya, sehingga dia bilang kalau dia pandai pantas, karena dia orang tidak, dia pura-pura tidur tapi dia baca katanya itu. Nah, itu menunjukkan kesungguhan tadi, bahwa kita harus sungguh, bahwa saya kalau mau dapat peluang yang lebih bagus, saya harus siap. Siap itu adalah saya punya nilai yang bagus. Dan alhamdulillah betul ketika diumumkan terakhir ada 4 besar dikirim ke sekolah PHIN Jogja gitu itu ikatan dinas lagi. Saya sudah masuk di dalam situ. Alhamdulillah saya pikir ini lanjut kepada pendidikan berikutnya gratis. Itu anunya. Nah, jadi itu udah terpenuhi tadi keterbatasan memaksa kita satu deh. Kalau saya mau lanjut, syarat lanjut itu berarti harus pintar ya, harus bisa menjawab pertanyaan dan bisa tadi mengambil peluang itu. Banyak orang ada peluang tidak bisa memanfaatkan. Iya. Ya, kalau dia ada peluang tidak memanfaatkan tadi, kenapa dia tidak belajar sungguh-sungguh? Iya. Ya, tidak disiplin tadi bahwa saya harus dapat itu gitu kan. Nah, selama dia tidak itu maka peluang itu hilang. Nah, kita harus pandai yang saya gunakan itu pandai membaca peluang ya, sampai akhir saya selalu menggunakan itu, peluang itu. Sehingga ketika saya sudah PHIN tamat ya, karena ikatan dinas langsung dapat tugas kerja. Tapi setelah kerja kan hanya golongan 2A, tamat seikat dengan SMA lebih, gaji kecil. Nah ini ya, memang udah ini. Saya sudah punya tekad, saya tidak bisa berhenti di sini. Sekolah lagi. Saya harus sekolah lagi. Gimana cara sekolah lagi? Harus tahu, cari peluang sekolah itu. Cari peluang sekolah gitu kan. Berarti saya harus banyak membaca, bergaul dengan orang, mendengar, ada nggak peluang sekolah gitu kan. Ya kan, nah dari itu kebetulan setelah bekerja 3 tahun ada peluang ya ke perguruan tinggi di IAIN gitu ya, di IAIN Jogja itu ada peluang mendapat beasiswa ikatan dinas di sana ya kan. Nah, peluang itu saya nikmati dengan tadi saya harus baca dulu apa syarat untuk bisa dapat beasiswa itu, apa tesnya. Nah, kalau itu saya harus siapkan dulu kan, supaya saya bisa peluang itu saya manfaatkan. Tapi kalau saya tidak menyiapkan, mungkin peluang itu hilang lagi. Iya. Ya. Jadi kata kuncinya itu sungguh-sungguh, Pak. Bapak itu sungguh-sungguh mau belajar atau sungguh-sungguh mau mencari kesempatan sekolah gratis? Ya, karena tadi soal gratis itu karena dana tidak punya. Tidak mungkin orang tua membiayai anak 8 semuanya dengan anunya sendiri. Jadi kita harus pandai mencari bahwa tidak mungkin saya mengandalkan orang tua saya untuk bisa. Nah, kalau yang peluang yang ada itu ketika itu ya orang tua sudah kasih tahu sekolah berikatan dinas. Jadi kan ya, wah ya berarti kan sudah dia memberikan jalan kan. Ini. Wah, berarti syarat untuk dapat itu kan tadi. Syarat untuk dapat satu harus kerja keras. 2 harus disiplin tadi supaya bisa mencapai apa yang kita targetkan itu. Harus selalu kan gini, harus kerja keras, disiplin. Kemudian yang ketiga itu ya kita istilahnya kalau anunya itu ya mau apa saja yang mengerjakan apa saja. Sehingga ada orang merasa senang dengan kita. Ini yang saya praktekkan itu. Gimana saya di kantor segala macam itu membuat orang senang dengan kita. Dia senang itu bukan karena menjilat, tapi dengan prestasi yang kita buat. Nah, kita buat itu ya
tadi kalau sudah kerja keras, disiplin, ya sedang membantu orang, kemudian kita juga harus tadi memang selalu sebagai seorang Islam yang itu selalu berdoa, ya selalu ibadah yang bagus berdoa. Nah, setiap sholat kita doakanlah. Mudah-mudahan peluang terbuka dan mudah-mudahan saya dapat mengambil peluang itu. Nah, jadi itu yang saya anukan kan ini. Tapi setelah di PHIN itu, saya juga tetap belajar. Jadi di samping sekolah formal, saya ngambil program-program non formal. Seperti kursus. Kursus-kursus. Karena itu saya tahu kursus-kursus itu nanti akan memperkuat saya untuk mengambil peluang. Ya, jadi Pak Husni, peluang-peluang akan hadir pada seseorang manakala dia melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu tujuannya apa. Dalam kasus Pak Husni sungguh-sungguh ingin belajar, sungguh-sungguh ingin menuntut ilmu. Di tengah keterbatasan secara ekonomi, maka peluang itu ternyata selalu terbuka. Satu persatu pintunya terbuka. Pak Husni, bagaimana kalau kita pindahkan bukan menuntut ilmu, tetapi mengajar sebagai guru, ingin sungguh-sungguh menjadi guru yang baik, pengen sekolahnya menjadi berkembang. Apakah analog dengan pengalaman pribadi Pak Husni? Ya, saya kira pengalaman keterbatasan itu sama saja, dimanapun juga bisa dipakai. Jadi ketika guru atau sekolah ingin tadi dia lebih maju, yang pertama itu modal pertama itu tadi dulu, modal individual, ya, mau kerja keras, mau disiplin, ya, kemudian tadi ya mau bekerja apa saja tanpa meminta berapa dibayar saya mengerjakan sesuatu. Jadi ini yang menjadi modal kita disenangi orang. Ada pekerjaan itu saya kerjakanlah ini, tidak apa-apa ini. Tidak nanya ini nanti dapat apa. Nanti orang yang memang itu akan senang kan dengan kita. Nah, jadi sekolah pun harus berani gitu. Jadi tadi semua guru harus berani kerja keras. Disiplin lah, bahwa disiplin itu tadi disiplin untuk dirinya, disiplin untuk sekolahnya, itu akan memudahkan semua program yang lain karena disiplin itu tadi dan juga mengenalkan muridnya. Kemudian ringan tangan ini yang saya katakan tadi, ringan tangan bukan untuk menempeleng orang, tapi ringan tangan itu mau membantu tanpa mempertanyakan saya akan dapat apa dengan saya bantu ini. Ini yang anunya ini. Kalau ini kita lakukan di sekolah, ya, sekolah tadi mau menjadi bagus. Satu, berarti mereka harus begitu. Satu, yang kedua tadi dia apa kebutuhan dari anak-anak dan orang tua. Kerjakan dulu, tidak apa-apa. Ya itu namanya tadi ringan tangan tadi ya. Jangan ini anaknya tidak pintar. Kita datangi dia ngajar ke rumahnya. Yakinlah orang tua akan sangat senang. Atau anaknya kita panggil ke sekolah, saya dengan orang tua kasih tahu, maaf anak bapak kita tambah jamnya ya karena dia kurang ini gitu. Tapi saya tidak minta tadi bayaran kanunya. Ya. Nah, tapi itu akan menjadi orang tua. Oh iya, itu yang namanya ringan tangan tadi. Gitu. Nah, kalau ini kita lakukan dengan semangat seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan diri. Menyiapkan diri itu, ini kan sikap batin ya, sama karakter tadi ya. Kita harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri itu harus satu pendidikan. Pendidikan ini harus tambah, tidak cukup kita dengan apa yang sudah kita dapat. Artinya kita harus menimba ilmu terus-menerus. Mengembang terus-menerus. Jadi tidak cukup dengan apa yang kita dapat. Tambah apa pengetahuan ini itu macam-macam. Kalau dulu itu kalau saya lakukan itu adalah saya mengambil kursus, tapi kursus yang gratis semua. Kan banyak kursus yang gratis disegerakan, ada bahasa Inggris itu disegerakan oleh gereja. Ya saya datanglah situ setiap hari Minggu untuk mengambil gitu ya. Ada kursus gratis membaca Quran di Masjid Syuhada. Saya datang ke situ belajar di situ. Dan peluang itu ada kalau mau. Tapi tadi syaratnya kita tahu itu kan kalau kita banyak bergaul, baru tahu ini ada peluang.
Kita banyak membaca, mungkin ada iklan, ada apa, ada orang lain yang memberitahukan gitu. Nah, itu anunya. Nah, jadi belajar itu harus terus-menerus. Jadi karena belajar ini jangan dilihat dulu ini saya dapat apa dengan belajar ini. Ketika saya belajar pencak silat di Jogja, saya juga belajar pencak silat itu di jalan utama Mangkubumi itu ya, ada pencak silat dari dinas pendidikan di situ. Saya ikut belajar di situ. Yang saya gunakan apa belajar? Saya dapat teman banyak. Iya. Itu kan satu jadi membuka akses kan. Iya. Saya sehingga banyak teman dan kenal. Oh, ada orang di sana, ada di sini, ada ini. Mungkin orang itu suatu saat memberitahu saya. Oh, ini ada apa? Oh, ini ada ini. Iya. Nah, itu dan memperbanyak teman itu juga penting. Gitu. Kalau guru harus rajin mencari guru yang sama-sama guru. Misalkan, oh sekolah ini, oh guru ini hebat nih. Nah, bagaimana kalau sekali-kali kalian bercerita kepada murid saya tentang gimana ini gitu kan, itu kan juga peluang yang dianukan gitu. Nah, jadi belajar itu wajib, jadi harus belajar tidak harus formal, jadi tidak harus bergelar, tapi belajar tadi semua. Saya itu pernah kursus yang namanya statistik, padahal statistik saya pelajari, padahal saya belajar di Fakultas Agama. Tapi karena saya tahu statistik ada kursus gratis, kenapa nggak saya masuk ya? Nah, saya masuk ke sana itu, sehingga saya juga dapat pengetahuan kreatif. Rupanya ketika saya melakukan penelitian, ketika syarat untuk mendapat program doktor, statistik tergunakan oleh saya untuk menganalisa suatu fakta, data-data gitu. Dan itu yang membuat orang membaca tulisan saya itu tertarik. Waduh, saya bilang ada manfaatnya dulu saya. Meskipun pada waktu belajar belum ketahuan. Belum ketahuan apa itu gunanya. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk sukses itu memang harus dimulai, bukan dibayangkan saja, dan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan di dalam mengejar kesuksesan itu tentu saja kita akan ketemu dari waktu ke waktu kendala. Kita pandang sebagai sebuah batasan, padahal sebetulnya bisa jadi itu adalah untuk membuka peluang baru bagi kita, sehingga ketemu jalan-jalan yang lain dan bisa jadi itu jalan yang lebih baik barangkali. Pak Husni di tengah keterbatasannya pada waktu masih muda, masih kecil bahkan, bersama saudaranya yang jumlahnya 8 orang di kampungnya di Pagaralam, Pak ya. Pagaralam itu jauh dari kota yang dilintasi oleh kendaraan-kendaraan umum di Sumatera gitu. Tetapi beliau bisa menerobos, bisa keluar karena sekolah, mendapatkan beasiswa atau mencari peluang-peluang yang lain. Sampai ketika beliau ada di Jogja. Kawan-kawan sekalian, sukses Pak Husni dari guru kecil sampai guru besar ternyata dibawa atau terikutkan dengan modal-modal individual sifatnya. Karakter yang melekat pada diri seseorang, lalu kemudian ditambah pergaulan yang luas sehingga bersinergi menjadi semangat hidup, semangat baru, terus menerus menjadi kekuatan utama keberhasilan. Pak Husni, kata akhir barangkali bagi adik-adik saya yang masih muda, yang sekarang sedang berjuang, ya, kadang-kadang mengandalkan diri pribadi itu lalu menjadi sombong, gitu. Dan ini juga bisa menjadi penghalang. Bagaimana mengatasi sehingga kesuksesan itu akan tetap bisa diraih? Iya, itu sombong itu muncul dari biasanya kurang percaya diri. Jadi kurang percaya diri membuat dia ingin bahwa saya ini hebat. Itu anunya gitu. Tapi seorang yang makin percaya diri, makin berilmu, biasanya ya itu dikatakan seperti ilmu padi itu. Makin lama makin runtuh gitu. Jadi ketika dia kita bayangkan, oh dia masih mencari bentuk dari kehidupannya, dia itu masih merasa sombong. Kalau saya selalu mengatakan ketika melihat orang sombong, oh ya baru tahap itu. Nanti kalau dia terus belajar, dia akan bisa mencapai tahap yang lebih, kesombongannya akan hilang. Itu yang penting kita lakukan gitu. Nah, kemudian juga kesombongan itu bisa juga karena prestasi. Prestasi dipuji orang,
ketika dipuji orang dia sudah merasa sangat besar. Nah, ketika dia merasa besar, itu tadi merasa tadi, oh ya, saya hebat. Nah, ketika seperti itu, ya, maka sebenarnya dia sudah tertutup pintu lebih besar lagi. Karena pintu yang lebih besar lagi ketika dia harus merasa bahwa saya perlu tambah lagi ilmu ini supaya saya bisa lebih ini. Karena orang besar itu di sini besar, pasti ada yang lebih besar lagi. Ada lagi yang besar lagi. Dan karena itu saya mengatakan pada sekolah dulu, teman-teman sekolah saya bilang, pertama kamu cari di sekolah kamu itu terbaik di kampung enggak? Oh, sudah terbaik di kampung, bagus. Jangan puas. Ya, buat terbaik di kecamatan. Lihat di kecamatan siapa saingan sekolah kamu. Udah bagus, ya oke. Udah itu jangan apa? Naik lagi kamu ketika kabupaten. Kabupaten bisa nggak saya menjadi yang terbaik di kabupaten? Jadi tantangan itu akan selalu dimunculkan, membuat orang tidak sombong. Yeah. Itu jangan. Jadi kesombongan itu akan muncul kalau tadi dia sudah merasa besar dan tidak melihat ke atas lagi. Baik, kawan-kawan sekalian, hambatan untuk sukses itu adalah kesombongan. Kesombongan itu menggambarkan kelemahan sehingga dia menutupi dirinya sendiri, atau bisa jadi prestasi, menutup peluang untuk dirinya menjadi lebih maju lagi karena dia menganggap prestasi dia final. Mudah-mudahan kawan-kawan guru tidak demikian, dan mudah-mudahan dari apa yang dibicarakan bersama Pak Husni ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Husni sudah berbagi pengalaman dengan kawan-kawan guru melalui podcast Guru Tas Indonesia. Jangan lupa untuk kembali lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.